Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ibadah yang mana ibadah tersebut sekarang banyak ditinggal oleh banyak kaum muslimin. Ibadah tersebut merupakan inti dari setiap ibadah yang kita lakukan. Biasanya kaum muslimin ingat dengan ibadah ini ketika lagi ada musibah ataupun lagi ada masalah. Apa ibadah tersebut? Yaitu doa. Doa merupakan bukti bahwa sesungguhnya manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Ia bukti penghambaan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah doa. Dalam hadis disebutkan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu sendiri adalah ibadah. Dalam hadis yang lain disebutkan ad-du'a mukhul ibadah. Inti dari setiap ibadah adalah doa. Karena tidak ada ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di dalamnya mengandung yang namanya doa. Kita duduk, ada doa duduk. Kita berjalan, ada juga doa berjalan. Masuk WC, juga ada doa masuk WC. Setiap ibadah yang kita lakukan, pasti di dalamnya ada doa. Karena memang doa adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kaum muslimin yang dirahmati Allah, mengapa kita harus berdoa kepada Allah? Banyak sebab mengapa kita harus berdoa kepada Allah. Di antara sebab-sebab kenapa kita harus berdoa kepada Allah, yaitu karena memang Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk berdoa. Padahal kita ketahui bersama bahwa doa itu untuk kemaslahatan kita. Namun Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kasih sayangnya kepada kita menyuruh kita untuk beribadah, untuk berdoa kepadanya, meminta kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan mengabulkan permintaan seorang hamba. Dalam Al-Qur'an disebutkan, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kalian, mintalah kalian kepadaku, sungguh aku akan perkenankan permintaan kalian. Sungguh merugi orang yang membaca ayat ini setiap hari dalam hari-harinya ketika membaca Al-Qur'an, namun ia tidak berdoa kepada pemilik langit dan pemilik bumi. Dia tidak pernah berdoa kepada yang mempunyai kerajaan langit dan kerajaan bumi. Sungguh rugi manusia tersebut. Yang kedua, mengapa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena memang doa ini adalah dari Allah yang telah menciptakan kita. Tentu yang menciptakan kita paling tahu apa yang kita butuhkan. Sebagaimana kita ketahui, orang yang paling tahu tentang komputer adalah orang yang menciptakan komputer. Begitu juga dengan manusia. Yang paling tahu tentang manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah, memintalah kepada yang menciptakan kita, karena dialah yang paling tahu apa yang kita butuhkan untuk perjalanan hidup kita di dunia dan di akhirat ini. Dan yang terakhir, kenapa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena memang Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik kerajaan langit dan kerajaan bumi. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Sungguh merugi orang sekarang yang hidup zaman sekarang mengetahui ada orang yang dermawan kemudian kaya, ia tidak meminta bantuan terhadap orang tersebut. Begitu juga dengan manusia. Ketika mengetahui Tuhannya maha kaya, Tuhannya maha mengabulkan, ia tidak meminta kepada Tuhannya, rugi orang tersebut hidup di dunia ini. Apalagi kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita sekarang berada pada bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mengkhususkan bulan Ramadan dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, dengan ampunannya. Seyogyanya kita sebagai muslimin senantiasa berdoa kepada Allah, apalagi di bulan yang penuh berkah dan kemuliaan ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semuanya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.